Mari kita membaca firman Tuhan. Kita akan membaca dari kitab Kisah Rasul. Kitab Kisah Rasul ayat pasal yang pertama, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Masih berkait dengan tema tentang Pentakosta. Dan hari ini saya ingin kita sama-sama mengerti pengertian yang agung dari kekristenan yang tidak ada pada agama manapun, yaitu tentang Tritunggal. Dan kita kaitkan dengan Pentakosta. Saya akan bacakan Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami rindu menikmati hidup yang dipimpin oleh Roh-Mu, karena kami sudah menerima baptisan yang Kristus janjikan. Kami bersyukur sebab gereja-Mu dibangkitkan oleh Tuhan melalui baptisan ke dalam tubuh Kristus yang dikerjakan oleh Roh yang agung, yang sudah membuat kami berbagian di dalam Sang Bapa melalui Sang Anak. Kami mohon supaya gereja-Mu termasuk kami di dalamnya terus menerus mengagumi Tuhannya, terus menerus memberitakan Tuhannya, terus menerus mendengar suara Tuhannya, dan terus menerus hidup dengan cara yang diperkenan oleh Tuhannya. Kami mohon kami semua diberi anugerah sehingga hari-hari kami jalani dengan takut akan Tuhan, dan kami jalani dengan nikmat dari cinta kasih yang Tuhan berikan. Dan kami jalani dengan pengharapan ke depan, pengharapan akan janji yang Tuhan sudah beritakan yang akan terjadi pada waktunya. Biarlah kami sebagai gereja-Mu menikmati hidup yang Tuhan memang peruntukkan bagi kami di dalam anugerah yang Tuhan sudah nyatakan melalui pengorbanan Kristus. Terimalah kami menjadi milik-Mu dan terimalah kami dengan segala kelimpahan yang Tuhan janjikan di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sebelum gereja Tuhan dimunculkan, ada dua janji yang sangat penting yang Tuhan sudah berikan. Yang pertama adalah kedatangan Sang Mesias. Yang kedua adalah kehadiran Roh Tuhan. Kedatangan Sang Mesias dinubuatkan dengan nubuat yang terus menerus, panjang dan terus dengan limpah diberitakan. Nubuat yang agung, nubuat yang penuh dengan kemuliaan, nubuat yang penuh dengan janji bahwa Tuhan akan memulihkan kerajaan Israel. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mengusir mereka keluar dari Taman Eden dari pintu di sebelah timur. Lalu Tuhan menempatkan kerub berjaga-jaga dengan pedang yang menyala sehingga manusia tidak bisa kembali sebelum datang Sang Penebus. Maka ketika orang membangun kota Yerusalem, mereka mendesain kota itu supaya ada jalur masuk dari timur yang diperuntukkan untuk kedatangan Sang Mesias. Ini yang disebut sebagai gerbang emas atau Golden Gate. Ini merupakan gerbang yang disiapkan untuk menunggu Mesias. Waktu Mesias masuk, dia akan masuk lewat pintu timur. Dan dia akan terus datang ke Bait Suci, juga lewat pintu timur dari Bait Suci. Dari situ dia akan masuk ke dalam dan menguduskan Bait Suci. Bait Suci lebih dulu dikuduskan, lalu setelah itu air mengalir keluar, menjadi pengudusan yang memberkati seluruh Yerusalem dan akhirnya seluruh Israel. Dan setelah seluruh Israel dimurnikan, maka seluruh bangsa akan datang dan menikmati kekudusan yang Tuhan buat di tengah-tengah Israel. Inilah gambaran yang diberikan di dalam berita dari para nabi. Tetapi ternyata orang Israel tidak menangkap yang diberitakan itu. Mereka cuma mengerti kalau Mesias datang maka dia akan menguduskan. Yang mereka pikir menguduskan adalah membersihkan bangsa-bangsa lain dari Israel. Karena mereka tidak sadar diri, mereka tidak mawas diri. Mereka tidak merasa diri mereka perlu dibersihkan. Yang mereka rasa orang lain yang perlu dibersihkan. Bangsa lain yang kafir, bangsa lain yang harus diusir. Kami sudah baik, sekarang bangsa lain yang jadi masalah. Nah ini problem yang besar sekali. Orang yang sadar ada dosa di dalam diri orang lain, tapi tidak sadar ada dosa di dalam dirinya, dia sulit menerima pertobatan. Dia sulit mendapatkan pengampunan. Karena dia akan terus minta Tuhan menghakimi orang lain, tapi dia tidak pernah minta Tuhan mengampuni dirinya.
Di dalam kisah pertemuan Kristus dengan orang-orang Farisi dan pertemuan Kristus dengan pemungut cukai, kita lihat dua respons yang berbeda. Orang Farisi melihat Yesus dengan cara yang menghakimi. Benarkah kamu Mesias? Kalau engkau Mesias kami tunggu. Kenapa engkau belum membereskan dosa di tengah-tengah Israel? Kenapa malah bergaul dengan dosa? Tidak tahukah kamu kalau pelacur itu dosa? Kalau orang-orang yang memungut cukai itu dosa? Kenapa bergaul dengan mereka? Nah, orang-orang Farisi tidak sadar bahwa kalau Tuhan menghancurkan dosa, mereka termasuk yang dihancurkan. Kalau kita lihat penghancuran Tuhan, kita akan mengatakan, nah Tuhan akan menghakimi, dosa akan disingkirkan, orang-orang jahat akan hancur. Tapi tidakkah kita sadar, kita pun tidak luput dari penghakiman. Kita pun akan dihakimi dan kita pun akan dinyatakan sebagai orang yang terlalu ringan untuk dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan dan terlalu berdosa untuk dibandingkan dengan kekudusan Tuhan. Kita mirip dengan Belsyazar. Belsyazar pakai perkakas-perkakas dari bait suci. Dia pikir dia berhak mendapatkan semua kemewahan yang ada di seluruh dunia. Tapi Tuhan mengatakan ini adalah barang-barang kudus yang hanya boleh digunakan di bait suci oleh para imam. Kenapa kamu pakai? Kenapa kamu merasa dirimu layak? Karena kamu rasa dirimu berbobot. Maka Tuhan akan timbang dan buktikan kamu terlalu ringan untuk bobot yang Tuhan mau. Saudara, di dalam pengertian bahasa Ibrani, mulia dan bobot ini sesuatu yang berkoneksi katanya. Kemuliaan Tuhan berkait dengan berat, bobot, dan juga keadaan pancaran yang indah yang dinyatakan. Maka ada permainan kata di sini. Engkau rasa dirimu cukup mulia, tapi aku timbang dan ternyata engkau terlalu ringan. Nah, ini yang Tuhan berikan kepada Daniel. Akhirnya di tengah-tengah pesta, Tuhan kirimkan ada tangan menulis di tembok, Mene Mene Tekel Ufarsin. Lalu orang-orang yang melihat itu semua panik, mereka tidak bisa bergerak, mereka begitu kaget dan mereka begitu trauma melihat keadaan ini. Akhirnya Daniel dipanggil, katanya kamu pintar menafsirkan bahasa-bahasa yang dari surga. Katanya kamu pernah melihat penglihatan-penglihatan yang dari surga. Tolong beritahu kepadaku apa arti ini. Maka Daniel membacanya dan dia mengatakan, Tuanku, ini adalah pesan dari Tuhan saya. Engkau dihakimi oleh Tuhanku. Engkau ditemukan terlalu ringan dan engkau akan dihancurkan. Kerajaanmu akan diserahkan. Dari tanganmu diambil dan diberikan kepada bangsa Persia. Nah, ini nubuat dari Tuhan. Lalu Raja Belsyazar mengabulkan permintaannya, janjinya. Daniel, kamu sudah menafsirkan arti, sekarang kamu diangkat jadi orang nomor 3. Nah, kenapa Daniel jadi orang nomor 3? Karena Belsyazar sendiri adalah orang nomor 2. Karena Raja Babel adalah seorang yang senang arsitektur, jadi dia pergi keliling, lihat bangunan-bangunan yang bagus di Mesir. Dia terus keliling ke Mesir, lalu dia pergi lagi ke utara, dia terus ke luar negeri, lihat-lihat bangunan arsitektur yang bagus. Sehingga dia tidak sempat mengelola negara. Sehingga dia berikan kuasa kepada Belsyazar orang kedua. Belsyazar angkat Daniel menjadi orang ketiga. Tapi ini tidak lama. Karena setelah itu pasukan Persia menyerang. Babel begitu kuat, temboknya begitu tebal. Bandingkan gerbang Babel dengan gerbang Yerusalem. Saudara akan lihat perbedaan yang besar sekali. Gerbang dan juga pagar tembok Yerusalem terlalu kecil dibandingkan Babel. Babel adalah kota yang berkali-kali lipat lebih kaya dari Yerusalem. Babel adalah kota yang berkali-kali lipat lebih kuat dari Yerusalem. Sehingga ketika orang ditawan terangkut, begitu mereka sampai di Babel, mereka kaget. Adakah ternyata ada ya kota dengan teknologi sedemikian hebat? Ternyata ada kota dengan kekayaan sedemikian besar. Babel begitu kaya sehingga ketika Persia mengepung mereka tidak takut. Persia tidak bisa menembus dan mereka di dalam lakukan pesta. Bayangkan ya, lagi dikepung pesta. Ini untuk menjatuhkan mental dari orang yang mengepung. Mereka mengepung di luar, lalu mereka tunggu sampai di dalam kelaparan. Tapi di dalam malah pesta. Dan menurut banyak catatan, mereka panggang binatang. Dipanggang untuk dimakan. Mereka bikin barbecue. Lalu setelah itu mereka lempar beberapa ekor keluar pagar. Bayangkan ya, binatang utuh. Saya nggak tahu, mungkin babi panggang atau sapi panggang. Dilempar utuh-utuh keluar pagar. Sampai orang Persia kaget. Keluar gerbang tiba-tiba ada yang terlempar. Waktu mereka lihat, wangi loh. Begitu mereka mendekat, ini daging bakar. Masa mereka lempar utuh begini? Berarti di dalam ada begitu banyak makanan. Nah, maka yang mengepung mulai gelisah. Sampai kapan kita harus kepung? Yang di luar justru lebih lapar dari yang di dalam. Di dalam lebih kaya makanan.
Tapi ternyata ada jalur air yang tidak diketahui yang pernah dibangun Nebukadnezar yang Belsyazar tidak tahu. Inilah jalur air yang dipakai oleh tentara Persia. Begitu orang-orang Babel mabuk, mereka makan, minum anggur sampai mabuk. Orang Persia menyusup lewat jalur air yang dibuat. Dan tiba-tiba mereka bisa masuk ke dalam kota. Lalu mereka berperang dengan pasukan Babel yang sedang mabuk. Nah, inilah kejatuhan Babel. Tuhan sudah melihat, raja, kamu tidak ada kemuliaan sama sekali. Kamu pikir dirimu penting, engkau tidak penting. Engkau sudah dinilai oleh Tuhan dan engkau terlalu remeh untuk tetap hidup. Ini mengerikan ya. Bayangkan kalau Tuhan mengatakan kepada kita, engkau terlalu remeh untuk tetap hidup. Ini kata-kata Tuhan tidak katakan kepada orang miskin. Ini kata-kata tidak Tuhan katakan kepada orang-orang kecil. Ini kata-kata Tuhan katakan kepada raja. Semua orang yang rasa diri penting, Tuhan akan panggil dan mungkin Tuhan akan katakan, engkau terlalu ringan. Engkau tidak layak hidup lebih lama lagi. Oh, kalau Tuhan sudah mengatakan ini kepada kita, bagaimana kita bisa bertanggung jawab? Bagaimana kita bisa punya pengharapan? Tuhan adalah hakim dan kalau dia menjatuhkan penghakimannya, keadaan bisa sangat mengerikan. Banyak pemimpin tidak mengerti ini, pemimpin daerah atau pemimpin sebuah negara atau wakil rakyat atau anggota DPR atau gubernur atau wali kota atau siapapun. Mereka pikir diri mereka hebat, mereka punya kekuasaan, mereka ditakuti rakyat. Mereka punya dukungan dari militer, lalu mereka bisa sembarangan hidup, mereka bisa sembarangan ambil uang rakyat, sembarangan korupsi, sembarangan menikmati diri. Tidak lama saatnya Tuhan akan datang menyatakan diri dan Tuhan akan mengatakan, engkau terlalu ringan untuk tetap hidup, kau tidak berhak tetap hidup dan Tuhan akan matikan. Ini sesuatu yang tidak boleh dianggap main-main. Banyak diktator akhir hidupnya begitu mengerikan karena Tuhan menghakimi seperti ini. Kamu pikir kamu orang yang penting, saya akan timbang. Dan begitu ditimbang, kau terlalu ringan, kau akan dianggap tidak layak untuk lanjut hidup. Aku akan oper kekuasaanmu kepada bangsa lain. Nah, ini sesuatu yang terus terjadi sepanjang sejarah. Tapi orang baca Alkitab tidak mau kaitkan dengan sejarah. Banyak orang tidak percaya Alkitab cuma mengatakan, oh bagus ya, dongeng masa lalu yang penting untuk menina-bobokkan anak. Orang tidak sadar bahwa apa yang terjadi di Alkitab senantiasa terjadi lagi di dalam sejarah. Apakah cuma Belsyazar, raja yang dihakimi dan dianggap kurang penting dan Tuhan mengatakan kamu boleh mati aja. Bukan pertama kali dan bukan terakhir kali. Berulang-ulang di dalam sejarah Tuhan menghakimi pemimpin dan Tuhan mematikan mereka dengan alat, yaitu tentara lain atau rakyatnya sendiri memberontak atau kematian mendadak yang dialami. Saudara, salah satu orang yang juga mati dengan cara yang mengerikan adalah seorang bernama Agripa. Nah, di Alkitab dibilang Herodes di Kisah Rasul. Tapi saudara harus tahu ya, orang Israel itu punya kebiasaan untuk menyebut nama raja sebagai title raja. Misalnya, di dalam kitab Daniel ada dua raja. Yang pertama Koresh, yang kedua adalah seorang namanya Darius. Ini Darius harusnya tidak ada. Karena Darius baru muncul jauh setelah Koresh. Lalu Darius kedua setelah itu. Baru Darius ketiga. Nah, ini yang berperang dengan Alexander Agung. Jadi pada zaman Daniel gak ada Raja Darius. Lalu kenapa di kitab Daniel ditulis Darius? Nah, ini karena kebiasaan orang Israel menyebut nama satu raja yang terkenal untuk menggantikan kata raja. Nah, di dalam kitab Kejadian ada raja namanya Abimelek. Abimelek ini nama raja Filistin. Tapi setelah itu pencatat kitab Kejadian menyebut setiap raja Filistin dengan kata Abimelek. Jadi Abimelek adalah raja Filistin kuno di zaman timur dekat kuno, di dalam periode yang sezaman dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, jadi ini bukan nama. Begitu juga ketika dikatakan Darius. Apakah Darius ini adalah Raja Darius? Bukan. Darius itu sebutan untuk raja. Nah, ini agak mirip dengan kita kalau sebut kaisar. Dulu kaisar itu nama dari seorang namanya Julius Caesar gitu ya. Lalu setelah itu sepanjang keturunan selanjutnya nama Caesar dipakai untuk menyebut nama emperor, kaisar. Lalu muncul satu raja lagi namanya Octavian. Nah, ini adalah kaisar Roma. Nah, Octavian akhirnya mengubah nama jadi Agustus. Setelah dia mati, orang Romawi menyebut kaisar yang lebih tinggi dari kaisar biasa, itu Agustus. Jadi ada Agustus, ada kaisar. Dua-dua diambil dari dua pemimpin yang pernah ada. Nah, jadi ketika orang Israel bilang Darius, yang dimaksud ini di dalam kitab Daniel adalah gubernur dari Media.
Media dan Persia bersatu untuk menghancurkan Babel, lalu Media pelan-pelan hancur karena perang saudara dengan Persia. Nah, satu pemimpin Media yang penting, seorang bernama Gubaru, ini ada di dalam sejarah. Gubaru diangkat oleh Kores setelah hancurkan Babel. Kores mengatakan, saya akan terus perang sampai ke Mesir. Maka untuk sementara kekuasaan Babel saya serahkan ke seorang gubernur namanya Gubaru. Nah, ini Gubaru ya, bukan Subaru. Subaru itu merek mobil. Nah, maka Gubaru diangkat dan dia menjadi pemimpin, dan orang Israel menyebut dia Darius di dalam catatan lebih belakang. Nah, ini kadang-kadang orang mengatakan, wah, kitab Daniel nggak akurat dalam sejarah. Karena urutan sejarah raja-raja Persia kok beda dengan catatan Daniel. Orang kurang mengerti bahwa orang Israel biasa menyebut raja dengan nama satu orang raja untuk menyebut title raja. Jadi waktu dibilang Darius, ini bukan berarti orang itu namanya Darius. Tapi orang itu adalah raja yang disebut dengan raja dengan sebutan Darius. Nah, maka Gubaru menjadi gubernur dan dia memimpin. Dia sudah 60 lebih waktu dia menerima kekuasaan sebagai gubernur. Mirip dengan usia yang dikatakan di Daniel mengenai usia Darius. Maka yang jadi raja adalah Kores, bukan Darius. Lalu Darius adalah gubernur yang memerintah. Inilah yang akhirnya mengangkat Daniel. Daniel, kamu orang yang hebat, kamu orang yang penting. Sekarang kuasa yang lama dari Babel sudah hancur. Sekarang kuasa baru yaitu Persia muncul. Tapi Tuhan mau mengatakan kepada penguasa baru, hormatilah Tuhan. Ini penting ya. Kalau penguasa lama dihancurkan, lalu yang baru muncul, Tuhan akan ingatkan yang baru, hormatilah aku. Bagaimana cara hormati? Dengan Tuhan menunjukkan, dengarlah nasihat Daniel. Maka Darius atau Gubaru ini ya, diberikan kesempatan untuk menikmati hikmat Daniel. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara melihat ketekunan Daniel berdoa kepada Tuhan. Ketika itu Daniel sangat dipercaya. Tiap kali dengar minta nasihat, Daniel selalu kasih nasihat yang bagus. Ada penasehat yang baik, ada penasehat yang rasa diri baik. Ada penasehat yang tiap kali kasih nasihat, kerajaan selalu maju. Ada penasehat yang setiap kali kasih nasihat, semua jadi kacau. Nah, Raja Darius mendapatkan nasihat bagus dari Daniel. Daniel memberikan masukan, memberikan nasihat, dan kerajaan itu makin baik. Maka Darius sangat sayang kepada Daniel. Kenapa disayang? Karena hikmat yang ada pada dia. Saudara, jangan jadi orang yang bodoh. Bukan bodoh karena kurang pengetahuan. Sekarang orang gampang sekali menganggap diri pintar karena sudah punya ijazah. Saya sudah lulus dari universitas penting, saya orang pintar. Tidak, engkau belum tentu pintar. Pintar bukan karena kita pintar mengulangi apa yang kita dapatkan dari dosen. Pintar berarti kita pintar membaca hidup dan mengerti bagaimana menjalaninya dengan cara yang diperkenan Tuhan. Nah, maka orang-orang yang pintar selalu berguna bagi masyarakat. Saudara mesti punya hikmat. Alkitab mengatakan yang tidak punya hikmat dekat dengan kematian. Yang punya hikmat dekat dengan pemimpin-pemimpin. Raja-raja dunia perlu hikmat. Dan umat Tuhan harusnya menyediakan hikmat ini. Maka jadilah orang berhikmat. Kejar hikmat lebih daripada kejar apapun. Saudara, pakai kekayaan untuk kejar hikmat itu bijaksana. Tapi kejar hikmat untuk dapat kekayaan itu bodoh. Mari kejar hikmat. Daniel orang yang berhikmat karena Tuhan menganugerahkan kepada dia hati yang mau taat kepada Tuhan. Orang berhikmat memperoleh hikmat bukan karena latihan, belajar, studi ke universitas tertentu. Orang berhikmat mendapat hikmat karena dia mengaitkan keputusan hidupnya dengan takut akan Tuhan. Setiap keputusan hidup dikaitkan dengan takut akan Tuhan. Ini orang berhikmat. Ada orang apapun lihat keuntungan. Pintar sekali lihat keuntungan. Oh, kalau ada peluang A dan B, ambil B. Kenapa? Ini akan cuan. Ini akan kasih uang lebih banyak daripada kalau kita ambil keputusan A. Itu bukan orang hikmat. Orang berhikmat mengatakan A atau B? B. Kenapa B? Kenapa cepat ambil keputusan? Ini yang akan paling menyenangkan Tuhan. Nah, ini orang berhikmat. Orang berhikmat tidak akan ditinggalkan Tuhan. Alkitab mengatakan harta kekayaan ada dekat orang berhikmat, tapi bukan dikejar oleh orang berhikmat. Nah, maka orang berhikmat sangat penting, dan Daniel karena takut akan Tuhan memiliki hikmat yang berlimpah. Tapi orang berhikmat dibenci oleh orang bodoh. Orang bodoh yang incar jabatan, benci orang berhikmat, lalu mulai iri. Kenapa dia lebih penting dari saya? Kenapa dia lebih tinggi dari saya? Saya mau kalahkan dia, saya mau hancurkan dia. Akhirnya orang bikin peraturan yang menjerat Daniel. Mereka bujuk Raja Darius untuk tanda tangan sebuah aturan yang membuat orang yang berdoa kepada dewa yang tidak disahkan oleh pemerintah Persia sebagai orang yang harus dihukum. Darius tidak berani melawan ini karena dia adalah orang media. Dia
adalah gubernur yang diangkat oleh Raja Persia. Kalau dia mengatakan saya tidak setuju, orang-orang ini akan lapor ke Raja Persia dan mengatakan Darius, gubernur baru itu ya, yang kamu angkat untuk menguasai Babel, tidak setuju dengan dewa-dewa Persia. Nah maka demi kepentingan politik Darius menyetujui. Oke, tidak boleh ada orang berdoa kepada dewa asing kecuali dewanya sudah disetujui oleh kerajaan Persia. Nah dia sebagai orang media terpaksa turut demi kepentingan politik. Dia tanda tangan, dia berikan cap dari cincinnya. Akhirnya ini jadi aturan yang berlaku. Kemudian mereka lapor ke Darius. Ada satu orang berdoa 1 hari 3 kali kepada dewa asing. Bukan dewa Persia. Wah Darius bilang siapa? Sudah diatur dalam undang-undang dia mesti dilemparkan ke gua singa. Ternyata orangnya Daniel. Wah Darius sedih sekali. Daniel sangat saya sayang. Maaf Raja, ini sudah ada aturan yang dicap pakai kerajaan Persia, kekaisaran Persia. Engkau mau melawan kekaisaran Persia? Wah Darius enggak berani. Maka dia mengatakan kalau begini saya harus serahkan Daniel untuk dihukum. Iya, dia sedih sekali. Dia sepanjang malam cari jalan untuk bebaskan Daniel. Nah saya percaya cari jalannya itu dengan dia baca undang-undang. KUHP, UUD dan lain-lain. Pokoknya dia baca ada enggak kemungkinan untuk pakai aturan Persia untuk bebaskan Daniel. Nah kalau dia itu Kores, dia Raja Persia, ini enggak susah. Dia tinggal bilang, saya bikin aturan baru. Semua orang yang menyembah dewa asing dibunuh kecuali Daniel, selesai. Tapi dia cuma gubernur, dia enggak berani lawan pemerintahan Kores, sorry ini. Dia enggak berani lawan pemerintahan Kores. Dia tidak mungkin bentur dengan pemerintahan pusat. Nah kalau begitu dia mesti jalankan pemerintahan yang taat kepada pusat. Dia terpaksa harus hukum mati Daniel. Dia begitu sedih, maka dia mau cari jalan keluar. Tapi Daniel tidak perlu jalan keluar dari Darius. Daniel mengatakan seumur hidup saya sudah jadi orang berhikmat. Seumur hidup saya mengerti bagaimana Tuhanku bertindak. Jika umurku harus berhenti sekarang aku puas. Sebab aku sudah jalani hidup dengan taat kepada Tuhan. Jika Tuhan mau perpanjang umurku lebih lama lagi, aku tetap akan berserah kepada Dia. Jadi jangan takut mati cara apapun tetap mati. Saudara mati karena sakit di rumah sakit. Saudara mati karena kecelakaan kendaraan. Saudara mati karena usia tua. Saudara mati karena serangan jantung. Atau karena apapun itu tetap mati kok. Gak ada perbedaan. Jadi kenapa saya mesti takut masuk ke gua singa? Itu cuma salah satu dari banyak cara untuk orang mati. Wah tapi kan dimakan singa pasti sakit. Memangnya ada kematian yang kurang sakit? Ada sih ya. Tapi kebanyakan sakit. Saudara kalau paling enak ya. Berbaring tidur gak bangun-bangun. Bangun-bangun sudah ketemu Paulus. Sudah ketemu John Calvin, sudah ketemu Tuhan. Nah itu yang paling enak, tanpa penderitaan, tanpa apapun. Tapi kan yang seperti ini jarang. Ada yang meninggal sebelumnya kena cancer, badan digerogoti cancer itu juga sakit. Nah jadi penyakit bukan sesuatu yang bisa kita hindarkan. Penderitaan tidak bisa kita tolak lalu kita lari keluar daripadanya. Tapi satu hal yang kita mengerti, Tuhan menyertai di dalam segenap penderitaan. Nah ini yang membuat Daniel yakin, mau saya mati karena usia tua, atau digerogoti penyakit, atau dimakan singa, sama. Dimanapun saya akan mati. Dan sampai saat saya mati, Tuhan akan menyertai. Dan kalau belum saatnya saya mati, engkau tidak bisa mencegah saya hidup, dan singa pun tidak bisa mencegah saya tetap hidup. Jadi jangan khawatir. Nah maka Daniel yang justru menghibur Darius. Mungkin Darius ketemu Daniel dan bilang, Pak Daniel, dia pasti bilang Pak ya, Daniel lebih tua dari dia. Atau siapa, Musa Daniel atau siapapun lah. Daniel, saya sudah coba cari cara untuk kamu luput dari hukuman. Enggak ada, enggak ketemu. Daniel bilang enggak usah. Enggak usah gimana, aku kan temanmu. Aku gubernur yang mencintai kamu. Saya ingin bebaskan kamu. Engkau tidak bisa bebaskan saya. Karena otoritasmu ada di bawah kerajaan Persia. Tapi aku kenal orang yang ada di atas otoritasnya kerajaan Persia. Dia adalah Tuhanku. Biar dia yang cari jalan. Biar dia yang pusing untuk memikirkan hidup saya. Kita enggak usah pusing. Nah ini penting ya, saudara biar Tuhan yang pusing pikir hidup saudara. Saudara gak usah pusing pikirin hidup saudara. Saudara harus pusingkan hidup suci, hidup taat kepada Tuhan, hidup jadi berkat, itu saja. Bagaimana dengan hidup, bagaimana dengan kecukupan, bagaimana dengan tabungan masa depan, biar Tuhan yang pusingkan itu. Tuhan gak akan pusing gitu ya. Jadi jangan khawatir, saudara pikir ini langsung pusing loh. Pikir aduh gimana ya, harga naik terus, apalagi sekolah, mau cari sekolah yang bagus, gak ada yang bagus dan murah ya. Coba kalau ada SKRIBBM, Sekolah Kristen Reform Injili bagus bermutu murah. Enggak ada. Nah kalau begitu bagaimana, siapa yang bisa mencukupkan? Tuhan.
Tugas saya itu untuk saya urus. Tugas Tuhan itu untuk Tuhan yang urus. Jangan ambil alih tugas Tuhan, kita nggak sanggup. Jangan tidak kerjakan tugas kita, itu jahat. Nah maka Daniel cuma tahu, saya mesti kerjakan tugas jadi orang berhikmat, berani memberitakan firman, berani memberikan nasihat. Yang lain biar Tuhan yang atur. Kenapa kita atur aturan urusan-urusan yang harusnya Tuhan yang atur? Maka dia tenang, diturunkan ke gua singa pun tenang. Heran ya. Ada orang tenang menghadapi singa. Saya nggak tahu, mungkin Daniel pernah belajar tentang bagaimana menjinakkan singa. Saya nggak tahu kalau ini bisa ya, ini kan tentu ini mujizat dari Tuhan. Tapi mungkin mujizat Tuhan juga berkait dengan kemampuan Daniel menjinakkan singa. Ini cuma teori yang baru sekarang saya pikir ya, jadi jangan dicatat dan dikatakan, ini tafsiran baru dari kitab Daniel. Bukan. Tapi coba pikir, mungkin loh ya, Daniel pernah membaca, singa itu akan tenang kalau dilihat matanya. Tapi saudara, teori apapun akan kacau kalau singanya lapar. Gitu ya. Jadi kalau singanya lapar, oh ini ceritanya lain lagi. Kalau singa lapar itu singa cuma pikir apapun makanan. Nah maka begitu tempat gua itu dibuka, lalu Daniel diturunkan. Tuhan sudah lebih dulu kirim malaikat. Malaikatnya ada di gua singa dan malaikat sudah sedikit kasih pengumuman. Perhatian singa-singa, dengar. Lalu singa-singa, diam ya, semua diam. Oh ini malaikat gak bisa dimakan, jadi mereka diam. Lalu malaikat mengatakan, tidak lama lagi ada orang yang sangat dicintai oleh Tuhan penciptamu. Ada orang yang sangat dicintai Tuhan. Dia dimasukkan di sini untuk menjadi teman yang kamu hormati. Jangan ganggu dia, jangan mengaum pada dia, jangan gigit dia. Siapa yang gigit dia, saya gigit balas. Waduh, malaikat ini kejam, keras. Singa pun takut. Akhirnya malaikat sudah kasih pengumuman. Begitu Daniel turun, singa-singa dengar pengumuman. Nah ini penting ya, singa pun dengar pengumuman. Saudara kalau nggak dengar pengumuman keterlaluan. Tadi sudah diumumkan soal konser, sudah diumumkan NRITC, sudah diumumkan BCN. Dengar ya, teladanilah singa. Nah maka Daniel diturunkan, semua singa ingat pengumuman. Tadi malaikat sudah bilang gigit dia, kita digigit. Waduh, pernah digigit malaikat, pasti mengerikan. Jangan. Akhirnya Daniel turun, semua singa sopan sekali. Silakan. Daniel mau pilih duduk di mana, singa-singa menyingkir. Mau di sini? Silakan. Oh Daniel bingung, ini singa kok baik sekali ya. Dia duduk, singa-singa cuma lihat dengan baik. Nah ini keadaan di mana Tuhan memelihara Daniel. Besok paginya Raja Darius teriak, Daniel masih hidup tidak? Daniel belum jawab, belum bangun. Karena semalaman ngobrol-ngobrol sama singa. Daniel kamu sudah mati ya? Lalu Daniel bilang, oh iya Tuhan maaf, baru bangun. Gimana Tuhan, ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Ada pertanyaan apa? Loh kamu masih hidup ya? Masih Tuhan. Loh ada singa nggak di situ? Jangan-jangan singanya kabur masuk istana saya. Singa-singanya oke Tuhan. Tuhan sudah kirim malaikat menutup mulut-mulut mereka. Sekarang mereka semua lagi senyum melihat saya. Oh kalau gitu keluarkan Daniel. Daniel dikeluarkan, lalu Raja Darius mengatakan hukuman untuk mereka sudah. Sekarang ada hukuman, saya selidiki undang-undang. Sudah baca semalam-malaman. Orang yang berniat jahat menghukum sesama pejabat, dia harus dihukum mati. Nah kalianlah itu. Akhirnya orang-orang yang bikin aturan sekarang diturunkan ke gua singa. Nah sebelum mereka turun, malaikat kasih pengumuman lagi. Nah kamu sudah dengar tadi pengumuman, kalau ada orang masuk jangan diapa-apain, sekarang semua batal. Siapapun yang masuk nikmatilah. Selamat makan, Tuhan memberkati. Nah saudara, Daniel mengalami kerajaan-kerajaan. Lalu kerajaan-kerajaan semua tunduk kepada Tuhan. Daniel itu orang yang sangat bahagia. Karena dia belajar untuk mengerti. Di dalam dunia ini hanya ada satu raja, yaitu Tuhan. Di dalam dunia ini tidak ada raja lain selain Allah. Dan Allah berniat untuk mengangkat raja. Raja ini lain dengan raja manapun. Raja ini akan diangkat dan raja ini akan berkuasa dengan cara yang beda. Nah ini Daniel lihat. Daniel melihat penglihatan. Dia lihat banyak pemimpin-pemimpin politik yang disimbolkan dengan binatang. Ada yang seperti macan tutul, ada yang seperti singa, ada yang seperti beruang. Ada yang seperti kambing yang menanduk-nanduk, yang tidak pernah berhenti mengganggu, yang terus lincah menghancurkan segala sesuatu. Daniel mengerti dari penglihatan itu, bahwa raja-raja dunia adalah orang-orang yang sangat berbakat. Orang-orang yang luar biasa hebat, orang-orang yang punya pemikiran brilian dan jenius. Saudara jangan remehkan pemimpin politik. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat pintar dan mereka tidak mungkin tetap dalam posisi mereka kecuali mereka punya hikmat yang besar. Kemarin di masterclass Pendeta Ivan Kristiono memberikan komentar terhadap khotbah dan saya mendapatkan insight yang penting sekali. Menjadi hamba Tuhan itu berarti mempunyai kemampuan untuk memimpin. Ini penting sekali.
Karena kadang-kadang orang yang menjadi hamba Tuhan cuma berpikir ada dua jenis pelayanan. Yang pertama khotbah, yang kedua pimpin KTB. Mana lebih penting, khotbah atau pimpin KTB? Dua-dua tidak bisa dijalankan kalau seorang hamba Tuhan tidak mempunyai jiwa yang mau memimpin. Memimpin itu berarti mengerti kapan keras, mengerti kapan sabar, mengerti kapan mengambil keputusan tegas, mengerti kapan memberi toleransi. Banyak orang gak mengerti ini. Pokoknya cuma mengerti ada aturan. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Tapi tidak mengerti jiwa manusia, tidak mengerti pergumulan, tidak mengerti bagaimana berelasi dan mengambil jarak ataupun juga mengambil kedekatan di dalam cara yang pantas. Ini semua sulit bukan main. Maka menjadi pemimpin membutuhkan skill yang sangat tinggi, apalagi pemimpin politik. Dikelilingi oleh musuh-musuh, dihancurkan oleh partai-partai yang melawan. Kalau dia tetap bertahan, berarti dia punya kemampuan yang spesial. Dan Daniel melihat di dalam penglihatan itu, Tuhan memberikan penglihatan yang mengumpamakan para pemimpin itu mempunyai keunggulan seperti binatang. Nah, ini gambaran yang indah tapi juga sekaligus menyeramkan. Pemimpin-pemimpin dunia sepertinya sudah kehilangan hati manusia. Mereka punya skill yang hebat, diumpamakan seperti seekor binatang. Ada yang terus menanduk ke sana sini, bahkan yang ditanduk itu bintang-bintang di langit. Kambing bisa menanduk bintang di langit, artinya ada raja-raja yang begitu hebat geliatnya. Bahkan sepertinya malaikat Tuhan pun tidak sanggup contain dia. Nah, dalam pemikiran orang Israel, malaikat itu akan memimpin politik ya, mengangkat pemimpin, menghancurkan pemimpin. Ini hebatnya malaikat. Tetapi dikatakan ada raja yang bahkan sepertinya malaikat tidak mampu berkutik. Raja-raja yang hebat, yang menguasai zaman, menguasai dunia. Dan sangat hebat di dalam menguasai segala hal. Nah, pada waktu mereka menguasai, mereka menunjukkan mereka adalah pemimpin yang hebat. Tapi Tuhan mengatakan sehebat-hebatnya mereka, saya tidak menginginkan mereka. Saya tidak perlu mereka, saya tidak mau mereka hidup lebih lama lagi. Mereka pun ditimbang dan didapati terlalu ringan. Maka pemimpin akhirnya diganti pemimpin lain. Dan Tuhan tidak menemukan siapapun yang dia perkenan. Nah, saudara, ada satu artikel dari tradisi Yahudi yang sangat menarik. Dikatakan dalam pandangan orang Yahudi, setiap kali seorang raja diangkat, dia diberikan kesempatan untuk menjadi raja selama-lamanya. Mana ada raja selama-lamanya? Semua raja kan akhirnya mati. Ada yang mati karena dibunuh, ada yang mati karena usia tua. Tapi menurut artikel itu, setiap kali raja mati, itu karena dia gagal menjalankan tugasnya. Termasuk Raja Israel. Kenapa Raja Daud mati? Karena dia punya kegagalan di dalam menjalankan tugasnya. Dia bukan raja yang sejati. Kalau gitu yang mana yang raja sejati? Raja yang sejati adalah raja yang akan membawa ketuhanan Tuhan, ketuhanan Allah ke dalam dunia ini. Nah, ini penting sekali ya. Siapa raja sejati? Raja sejati adalah yang akan membawa Allah untuk bertakhta di dunia. Dia akan jadi raja dengan memberikan ruang bagi Allah untuk bertakhta. Nah, ini saudara sesuatu yang tidak bisa dipahami, memberi ruang untuk Allah bertakhta. Ini apa maksudnya? Tapi di dalam konsep Kristen tentang Tritunggal, dikatakan bahwa 3 pribadi Tritunggal. Ada Sang Bapa, pribadi pertama. Ada Sang Putra, pribadi kedua. Dan ada Sang Roh Kudus, pribadi ketiga. Ketiga pribadi Allah ini meskipun 3 pribadi, tetapi satu Allah. Bagaimana 3 pribadi satu Allah? Karena masing-masing pribadi memberi ruang bagi yang lain untuk berada di dalam pribadi itu. Pribadi pertama memberi ruang bagi pribadi kedua untuk hadir di dalam dirinya. Pribadi kedua memberi ruang untuk pribadi pertama untuk hadir di dalam dirinya. Pribadi ketiga memberi ruang untuk pribadi pertama hadir di dalam dirinya, atau pribadi kedua hadir di dalam dirinya. Nah, ini gambaran yang indah tentang Tritunggal. Saudara dan saya adalah orang-orang yang mengambil ruang, bukan menyediakan ruang. Kita ada di mana kita akan take up space. Saudara sekarang duduk di kursi, satu kursi itu sudah di-occupied oleh saudara. Enggak ada orang lain boleh duduk situ kan. Di situ ada Pak Yohan lagi duduk di kursi. Enggak mungkin tiba-tiba ada orang jemaat baru datang lalu duduk di pangkuan Pak Yohan. Istrinya pun enggak boleh lakukan itu karena itu enggak nyaman di dalam kebaktian. Nah, jadi Pak Yohan sudah tempati satu kursi dan kursi itu tidak bisa lagi ditempati oleh orang lain. Satu orang tempati, yang lain enggak bisa lagi tempati. Itu manusia. Nah, tapi Allah Tritunggal lain. Satu pribadi hadir di dalam kehadiran dia. Dia membuat ruang untuk pribadi lain bisa ikut hadir. Di tempat yang sama, 3 pribadi hadir secara bersamaan. Kok bisa 3 pribadi hadir secara bersamaan? Karena ketiganya memberi ruang bagi yang lain. Nah, saudara, Jeremy Begbie mengatakan ini ada contohnya. Di dalam dunia kita menikmati musik.
Tadi kalau saudara mendengar pianis memainkan piano, dia tidak main piano cuma satu nada satu kali pencet. Dia mainkan beberapa nada sekaligus, membentuk kunci, membentuk lantunan lagu yang indah dari beberapa nada. Waktu beberapa nada itu dimainkan, mereka tidak saling tubruk. Mereka tidak saling sikut-sikutan. Ini milikku, kata nada do. Lalu nada mi mengatakan, aku juga mau. Nada do mengatakan, langkahi dulu mayatku. Enggak begitu. Jadi ketiga nada atau bahkan beberapa nada hadir bersama-sama. Setiap nada memberi ruang bagi nada yang lain untuk hadir bersama-sama. Nah maka ini gambaran yang indah yang membuat kita mengatakan, oh kalau begitu Allah Tritunggal bisa dimengerti seperti itu juga ya. Bahwa di dalam kehadiran satu pribadi, ada pribadi yang lain yang ikut hadir. Dan inilah yang ditugaskan kepada pribadi kedua. Dia menjadi raja supaya kerajaannya memberi ruang bagi sang bapa untuk memerintah. Nah ini yang akan dilakukan. Ini tidak dilakukan oleh raja manapun. Setiap raja memerintah dia cuma pikir diri dan dinastinya. Tapi ketika Raja Daud memerintah, Raja Daud menjadi gambaran dari Kristus. Raja Daud lain dengan raja lain. Dia tidak terlalu peduli tahta dia. Waktu dia mau diangkat jadi raja, dia mengatakan saya tidak mau jadi raja dulu. Saya mau menyingkir dulu ke Yehuda. Akhirnya dia jadi raja atas Yehuda saja. Padahal Tuhan angkat dia jadi raja atas seluruh Israel. Tapi dia bilang, biar keturunan Saul yang memerintah. Biar anak Saul yang melanjutkan tahta Saul. Ketika Saul sudah mati, maka Tuhan mengangkat Daud menggantikan. Tapi Daud tunggu saatnya. Dia menjadi raja di selatan, lalu utara tetap diperintah oleh dinasti dari Saul. Termasuk oleh Abner dan lain-lain tentara Israel yang masih mendukung Saul. Kenapa Daud tidak ngotot? Karena dia tidak menganggap tahta itu sesuatu yang terlalu penting. Tahta itu milik Tuhan, biar Tuhan yang atur. Dan pada akhirnya dia menjadi raja. Dia terus mau Tuhan yang bertakhta. Dia mengatakan, ambillah kemah suci, lalu bawa ke Yerusalem. Aku ingin tahtaku dinyatakan oleh kehadiran Tuhan. Maka dia mau tabut perjanjian ada dekat istananya. Supaya orang tahu bahwa yang memerintah itu bukan Daud tetapi Tuhan. Nah ini namanya memberi ruang. Waktu saya hadir, saya memberi ruang untuk Tuhan yang hadir. Dan ini yang harus dilakukan oleh raja. Bisakah Daud melakukannya dengan sempurna? Ternyata tidak. Kenapa tidak? Karena Daud tidak cukup luas untuk membuat Allah bertakhta di dalam dirinya. Daud tidak cukup besar. Daud tidak cukup agung. Daud tidak cukup suci untuk membuat Tuhan hadir dan menyatakan dirinya. Maka harus ada raja yang sekaligus menjadi raja, sekaligus menjadi bait suci yang baru. Wah ini mana mungkin bisa ya. Raja kan manusia, bait suci kan bangunan. Tapi akan ada saat di mana raja yang sejati juga adalah bait suci yang sejati. Raja sekaligus bait suci. Karena raja membawa kehadiran Tuhan, bait suci membawa kehadiran Tuhan. Ini dua sama, berarti dua ini akan menjadi satu. Raja yang sekaligus bait suci. Siapa ya raja sekaligus bait suci? Ini sesuatu yang tidak mungkin ada pada siapapun kecuali pada Yesus. Ketika Yesus di awal pelayanannya membersihkan bait suci, orang-orang Farisi marah dan mengatakan, hak apa kamu lakukan ini? Para imam marah kepada dia dan dia mengatakan, inilah tandanya aku berhak. Hancurkan bait suci ini, aku akan dirikan kembali di dalam 3 hari. Mereka kaget. Orang bangun bait suci ini puluhan tahun belum jadi. Engkau bisa membangunnya dalam 3 hari. Engkau suruh kami rombak bait suci. Ini perkataan provokator. Kamu provokator, suruh kita hancurkan bait suci. Akhirnya dengan perkataan itu Yesus difitnah. Yesus tidak pernah bilang hancurkan bangunan bait suci. Yesus mengatakan hancurkan bait suci yang adalah tubuhku. Nah inilah raja yang akan menyatakan kehadirannya dengan memberi ruang supaya Bapa yang bekerja. Nah Injil Yohanes sangat menekankan ini. Yesus mengatakan kepada Filipus, Filipus, kamu masih belum mengerti. Engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Loh, kok bisa? Engkau kan Yesus Kristus. Bapa kan Allah kita. Kenapa lihat engkau sama dengan lihat Bapa? Karena aku memberi ruang bagi pribadi pertama yaitu Bapa untuk hadir. Kehadiranku membawa pribadi pertama hadir. Kehadiranku membawa Allah hadir. Nah maka apa yang Yesus lakukan adalah untuk membuat ruang bagi Allah untuk hadir. Itulah sebabnya dia disebut Immanuel, Allah yang beserta kita. Dia memberi ruang untuk Allah hadir. Dan dia memberi ruang dengan cara menegasi dirinya. Ini mengharukan sekali. Bagaimana pribadi kedua memberi ruang bagi pribadi pertama? Dengan mengosongkan diri. Dia mengosongkan dirinya. Dia memberi nyawanya.
Dia menghancurkan dirinya di kayu salib. Dia menghilangkan kemuliaannya dan menggantinya menjadi hina demi memberi ruang bagi Sang Bapa hadir. Kenapa Sang Bapa bisa hadir dengan dia mati di kayu salib? Karena dengan kematiannya di kayu salib dia membereskan dosa. Dia menegasi dirinya sekaligus menegasi dosa. Dia menghabiskan dirinya sekaligus menghabiskan dosa. Dan karena itu Sang Bapa akan hadir. Kenapa Bapa hadir? Karena dosa sudah ditangani. Berarti Yesus memberi ruang dengan cara mengabaikan dirinya. Inilah Sang pribadi kedua. Inilah Sang Agung itu, Raja Agung yang hadir membawa kehadiran Allah Bapa. Maka ketika dia hadir, dia membuat ruang bagi Bapa untuk bertakhta. Tapi herannya, karena dia adalah Allah sejati dan manusia sejati, maka kehadirannya juga memberi ruang untuk manusia bertakhta. Yesus hadir untuk memberi ruang bagi kita untuk bertakhta di tempat dia. Ini sesuatu yang mengagetkan, bagaimana kita bisa bertakhta bersama dengan Kristus. Tapi Paulus sering memakai bahasa ini. Engkau sudah bertakhta bersama dengan Kristus. Engkau sudah didudukkan bersama dengan dia. Karena Kristus memberi ruang bukan cuma untuk Allah tapi untuk manusia. Karena dia adalah the God man. Dia adalah Allah sekaligus manusia. Maka ruang yang dia buat adalah untuk Allah sekaligus untuk manusia. Manusia dan Allah bertakhta bersama-sama di dalam diri Kristus. Nah untuk itu berarti mesti ada sesuatu yang Allah dan Yesus miliki, yang juga harus kita miliki. Apa sih yang Allah dan Yesus sama-sama miliki? Yaitu pribadi kedua, pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus. Sang Bapa dan Sang Anak senantiasa disatukan di dalam pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Nah ini indah sekali. Di dalam gambaran tentang Tritunggal ada kata-kata yang indah untuk mendeskripsikan tiga pribadi. Pribadi pertama Sang Bapa, ini nama relasional. Saudara kalau bilang ada bapak, pasti ada anaknya. Kalau dikatakan ini adalah seorang bapak, siapa anaknya? Oh enggak ada anak, jangan disebut bapak dong. Bapak itu mempunyai anak. Kalau saudara menyebut seseorang bapak, berarti saudara sedang menempatkan diri saudara sebagai anak. Nah ini indahnya bahasa Indonesia ya. Tiap kali saudara bilang bapak, sekarang kita sudah enggak sadar ya. Kita sedang menempatkan diri sebagai anak. Pak, berarti saya anak. Berarti kita merendahkan diri waktu berelasi dengan orang lain. Kalau saya bilang Pak Yohan, saya sedang menempatkan diri saya sebagai anaknya Pak Yohan. Maka Pak minta uang jajan Pak. Ini namanya kerendahan hati, ini penting ya. Relasi itu perlu dengan cara kita merendahkan diri. Satu sama lain saling merendahkan diri baru ada relasi. Satu sama lain meninggikan diri, gak ada relasi. Nah untuk merendahkan diri saya akan menyebut orang lain sebagai Pak. Kenapa? Aku memposisikan diri sebagai anak. Gitu ya. Jadi gak ada bapak tanpa anak. Kalau sang bapak pribadi pertama itu disebut bapak, berarti ada anak. Siapa sang anak? Pribadi kedua. Lalu siapa Roh Kudus? Nah saudara, di dalam pengertian orang Yahudi, roh adalah ekspresi diri yang paling dalam. Maka Roh Kudus adalah ekspresi diri Bapa dan Anak yang paling dalam. Tapi dia juga pribadi yang berbeda. Nah ini penting loh. Pribadi yang beda namun adalah ekspresi diri Bapa dan Anak. Berarti Bapa dan Anak saling mencintai dan Roh Kudus itu adalah ekspresi kasih antar mereka. Roh Kudus adalah ekspresi kasih Bapa dan Yesus. Ini roh yang membuat Yesus dan Bapa mengasihi di dalam kasih yang diikat oleh pribadi ketiga ini. Berarti supaya ada ruang bagi manusia, apa yang mengikat Bapa dengan Anak harus dibagikan juga kepada manusia. Nah siapa yang akan bagi? Yesus. Nah itu sebabnya Yesus mengatakan kepada murid-murid, sebelum kamu pergi ke seluruh dunia dan memerintah menggantikan aku atau memerintah karena ruang yang aku ciptakan untuk engkau bisa memerintah. Tunggu dulu Roh Kudus. Kenapa tunggu Roh Kudus? Supaya kemana engkau pergi, engkau membawa ruang bagi Allah bertakhta. Jangan membawa dirimu lalu engkau yang bertakhta. Nah ini penting sekali. Maka jangan pergi sebelum menerima Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus, Roh Allah adalah ekspresi kasih antara Bapa dan Anak. Jika roh itu ada padamu, maka engkau akan pergi dan memimpin dengan cara yang beda dengan raja di dunia. Engkau akan memimpin dengan memberi ruang bagi Allah untuk memerintah. Engkau tidak memerintah demi dirimu, tapi demi Kristus dan Bapa yang engkau sudah satu dengannya oleh karena kehadiran Roh Kudus. Maka ketika Tuhan mengatakan tunggu Roh Kudus, ini berarti tunggulah pribadi yang merupakan ekspresi cinta terdalam antara Bapa dan Anak. Saudara dan saya mendapatkan ekspresi cinta terdalam di dalam pribadi ketiga ini. Maka ketika Roh Kudus hadir, saudara menjadi the beloved, saudara menjadi kekasihnya Allah, saudara menjadi kekasihnya Kristus. Saudara menjadi satu dengan Bapa dan Anak yang saling mencintai di dalam kekekalan. Dan karena itu kita akan memimpin dunia bukan dengan cara yang sama dengan raja dunia. Kita memimpin dengan memberi ruang, mengosongkan diri
supaya Allah bertahta. Mengosongkan diri supaya Kristus bertahta. Saudara George Whitefield ketika akan berkhotbah ditanya oleh rekannya, bagaimana cara engkau mempunyai kuasa sedemikian besar? Whitefield cuma mengatakan kalimat, dengan cara mengosongkan diri. Kalau saya terus anggap diri penting, Tuhan tidak akan kerja. Kalau saya terus abaikan diri supaya Tuhan bekerja, baru saya dipakai oleh Tuhan. Nah inilah sebabnya, biarlah orang Kristen menyebar ke seluruh dunia setelah dipenuhi Roh Kudus. Maka Tuhan mengatakan jangan pergi dulu, aku belum melakukan hal yang sudah dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis. Apa yang dinubuatkan Yohanes Pembaptis? Yohanes mengatakan, saya membaptis kamu dengan air, tapi dia yang jauh lebih berkuasa daripadaku. Dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus. Nah inilah yang aku akan berikan kepadamu. Maka Yesus naik ke surga dan murid-murid tunggu di Yerusalem. Nah sampai sekarang masih ada tempat dari rumah kuno, tempat murid-murid berkumpul. Dan ini menjadi spot di mana mereka menunggu Roh Kudus datang. Mereka doa sampai akhirnya Roh Kudus datang. Lalu terjadi goncangan, kemudian terjadi tanda gemuruh. Tanda Roh Kudus yang dikirim oleh Kristus sekarang hadir. Nah ini tanda goncangan dan gemuruh itu cuma terjadi di Kisah Rasul. Jangan diabadikan dengan tiap kali Roh Kudus datang ada gemuruh dan goncang-goncang terus. Pendeta David mengatakan kalau dulu Roh Kudus datang rumahnya goncang. Kalau sekarang rumah nggak goncang, orang yang goncang-goncang sendiri. Nah itu nggak benar. Roh Kudus hadir, lalu setelah itu kerajaan Tuhan dilanjutkan oleh manusia. Yesus memberi ruang untuk kita bertakhta. Dan kita bertakhta mirip Yesus, bukan mirip Darius, bukan mirip Koresh, bukan mirip Nebukadnezar. Kita bertakhta dengan cara memberi ruang. Biar cinta kasih Allahku, keadilan Allahku, kesucian Allahku mengatur hidup kita bersama. Nah inilah yang harus menjadi prinsip orang Kristen. Biar orang Kristen dipenuhi Roh Kudus. Dan makin penuh, makin rela kosong. Makin penuh, makin rela memberi ruang untuk Allah bekerja. Kiranya Tuhan memberkati gerejanya dan Tuhan memimpin pekerjaan Roh Kudus melalui kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur sebab Engkau adalah Allah yang penuh cinta kasih. Engkau adalah Allah yang penuh anugerah. Dan Engkau adalah Allah yang mengasihi kami dengan cinta kasih yang besar. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami menjadi gereja-Mu. Gereja yang bertakhta di dunia dengan mengosongkan diri. Bertakhta untuk mengizinkan Kristus yang rela berkorban menjadi pemimpin, dan Kristus yang menjadi pemimpin mengosongkan diri supaya Sang Bapa dengan kasih-Nya yang abadi menjadi pemimpin atas dunia ini. Oh Tuhan, tolonglah gereja-Mu menjalankan tugas yang demikian berat. Karena ketika kami menjalankan tugas kami, kedagingan kami masih ada dan dosa kami masih senantiasa menyertai, mengikuti dan menghancurkan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang hancurkan dosa, dan biarlah Roh Kudus yang menyertai kami, memimpin langkah-langkah kami di dalam kekudusan dan di dalam ketulusan mengikuti Tuhan. Berikan kami kerendahan hati, berikan kami belas kasihan yang mirip dengan belas kasihan Tuhan, dan berikan kami kerelaan yang mirip dengan kerelaan Kristus untuk memberikan tempat bagi Allah menguasai hidup kami dan bertakhta atas dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.